Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebetulnya ada banyak sarana yang Tuhan izinkan untuk kita ngalami dalam hari-hari hidup. Yang di dalam sarana itu Tuhan memberi kesempatan untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Maka kita harus memiliki perasaan waspada, krisis dan berjaga kalau suatu saat kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan, di hadapan terang kekudusannya, kita didapati bahwa kita telah melakukan apa yang tepat, yang presisi seperti yang dimau oleh Allah. Begitu saudaraku. Jadi kalau kita tidak serius memperkarakan ini, berarti kita tidak siap menjadi manusia sebetulnya. Dan pasti kita akan dibuang suatu hari nanti menjadi sampah keabadian. Maka betapa bernilainya waktu hidup kita hari ini dan sisa hidup kita gak tahu berapa lama lagi. Karena manusia gak mungkin saudaraku mencapai 100 saja sudah susah sekarang. Umur 100, betul gak? Jarang orang sampai umur 100, jarang. Ada tapi jarang. 70 aja sudah banyak. Apalagi generasi sekarang ya, 70 saya kira badan sudah nggak fit saudaraku. Ya, 80 lagi, aduh udah. Coba saudara-saudari Bapak Ibu lihat ya, rata-rata orang Indonesia ya, kita meninggal dunia itu rata-rata berapa? 60, 50 sekian, 50 besar lah, 58, 60 sekian. 70 sekian, 70 itu udah. Maka singkat. Kalau hari ini usia kita sudah kepala 4, kepala 5, itu warning loh seharusnya. Mendekati saudaraku. Maka boleh saya katakan betapa berharganya setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita. Maka setiap kesempatan yang ada di dalamnya harus kita gunakan untuk sarana untuk menyenangkan Tuhan. Karena singkat waktunya saudaraku. Jangan sia-siakan. Ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan sia-siakan. Anda gak boleh punya berpikir begini, masih punya kesempatan kok, nanti aja nanti sajalah. Gak bisa saudaraku. Kalau Anda tidak membiasakan hidup suci dimulai hari ini, Anda gak akan pernah punya irama untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak akan pernah bisa mengubah dari mencintai dunia tiba-tiba mencintai Tuhan dalam sekejap. Karena itu butuh waktu panjang. Dan ini saya ingatkan jangan dianggap remeh saudaraku. Jadi ketika kita ada di dalam kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri untuk kita memilih untuk memilih menyenangkan Tuhan atau menyenangkan ego diri, kita pilih menyenangkan Tuhan. Ayo coba diteliti hal-hal kecil saudaraku. Dalam sunyimu, dalam sepimu sendiri, kau bisa berbuat sesuatu yang menyenangkan dirimu tapi melukai Tuhan. Tapi di momen itu kau rebut, enggak, aku mau senengin Tuhan. Wah, itu mulai Anda raju. Sampai kita ini terkondisi menjadi manusia yang teosentris, berpusat kepada kesenangan Allah saja. Ini tidak bisa dipelajari dimanapun. Ini hanya kemauan diri dan kesadaran diri bahwa aku harus mencintai Tuhan. Itu dipelajari dari hari-hari hidup, lewat perjalanan hidup, momen-momen suka, duka. Anda belajar di situ gimana ya nyenengin Tuhan. Dan di situ Anda harus berkolaborasi dengan Roh Kudus. Karena kalau sendiri tanpa Roh Kudus juga nggak mungkin tepat nyenengin Tuhan. Jadi kalau hanya menyangkut hukum, kita tidak membutuhkan Roh Kudus. Agama manapun mengajarkan membunuh itu dosa, tidak menghormati orang tua itu salah, berzina salah, mencuri tidak beradab. Tapi kalau ketepatan bertindak seperti pikiran perasaan Allah, itu harus dipimpin Roh Kudus. Itu halus dan goyang berapa inch aja sudah meleset. Contoh simpelnya begini. Melayani itu bagus kan di pekerjaan Tuhan, di rumah Tuhan.
Jadi pendeta itu kan bagus kan. Tapi sedikit saja hari ini misalnya, saya jadi seorang pendeta tapi ternyata di dalam pelayanan yang saya berikan, itu sebetulnya saya mencuri kemuliaan Tuhan untuk jemaat menghormati saya. Itu sudah tidak tepat, saudaraku. Gugur udah. Gugur, gimana kalimat gugur ya? Ya nggak ada nilai di mata Allah. Maka dibutuhkan Roh Kudus. Makanya kalau sepanjang hari-hari terus mengandalkan Tuhan, tuh Roh Kudus tolong aku, jangan tinggalkan aku di mimbar-Mu. Roh Kudus tolong beri aku ketepatan. Adakah ucapanku ini benar nggak? Pimpin pintu bibirku. Lah begitu. Itu kita mengandalkan, saudaraku. Lah itu yang tidak bisa tanpa Roh Kudus. Supaya kita tetap berkenan di hadapan Allah. Sampai membuat hati Tuhan itu puas. Puas aku sama kamu, nak. Aku puas sama hidupmu, nak. Aku puas dengan cara gerak-gerik hatimu, pikiranmu, perasaanmu. Istimewa. Kamu berjuang penuh untuk aku. Itu yang dapat membuat puas hati Allah, saudaraku. Itu. Kalau tindakan kita itu presisi sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Presisi terus. Wah, itu puas dia. Jadi memang semakin ruwetnya masalah kita, ya, yang sesuai dengan pikiran Allah, semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin ruwet masalah itu, tapi pikiran perasaan kita semakin dibidik untuk nyenangin Tuhan. Itu semakin bernilai di mata Allah. Kalau kita bisa ampuni orang yang membuang muka sama kita, yang ngomongin kita di belakang, di depan kita baik, bermuka dua sama kita. Kita bisa mengampuni orang yang sudah terang-terangan mematikan Anda, meludahi muka kita. Disinilah kelas orang-orang saleh yang berkenan di hadapan Tuhan ditunjukkan. Bukan hanya orang beragama saja, tapi orang yang memang mau memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu orang yang memilih memang untuk berkorban untuk kesenangan Tuhan. Jadi itu yang buat Tuhan puas. Aku puas kepadamu. Jadi dalam segala hal, saudaraku, kita harus presisi sesuai dengan apa yang dimau atau dikehendaki oleh Allah. Dari hal sederhana, hal-hal yang dianggap sepele, tapi tidak menjadi sederhana dan menjadi sepele karena kita mengaitkan dengan perasaan Allah. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 5:48 yang berkata begini, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Ingat saudaraku, pada waktu Yesus mengatakan itu, Tuhan sedang membedakan antara hukum Taurat atau hukum yang diajarkan kepada manusia pada umumnya. Hukum pada manusia pada umumnya zaman itu adalah hukum agama-agama samawi pada waktu itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Tuhan berkata lain, kasihilah musuhmu. Kalau pipi kananmu ditampar, berikan pipi kirimu. Tuhan punya hukum yang tidak bisa diungkapkan oleh kalimat umum. Tapi sifatnya batiniah. Berzina itu bukan hanya melakukan hubungan seks di luar nikah dengan orang yang bukan pasangannya. Tapi ketika kita melihat lawan jenis dan kita mengingininya, firman Tuhan berkata kita sudah berzina. Membunuh itu bukan berarti menghabisi nyawa orang itu. Tetapi Tuhan mengajarkan ketika engkau membenci sesamamu, ketika engkau mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang sesamamu, kau sudah menjadi seorang pembunuh. Maka tidak ada hukum yang bisa mengurai masalah batin ini, saudaraku. Abstrak sekali. Ajaran Tuhan itu hanya bisa dimengerti, dipahami, dan diikuti oleh orang-orang yang memang nekat. Karena ajarannya melawan arus dunia. Sesuatu yang abstrak ini menjadi tidak abstrak kalau Roh Kudus yang menuntun hidupmu dan hidupku konkret dalam kita menghadapi hari-hari hidup. Jadi dalam dinamika kehidupan ini,
Roh Kudus menuntun kita. Kita ketemu orang sulit, kita ketemu orang baik, kita ketemu orang yang macam-macam kan di dunia ini, saudaraku. Circle kita saja kan kita ketemu dengan berbagai macam orang. Ada yang tulus, ada yang bulus, ya kan? Kalau ketemu orang tulus gimana? Roh Kudus akan tuntun. Ketemu orang bulus gimana? Tuhan akan tuntun, Roh Kudus itu akan menuntun. Itulah dinamika kehidupan yang kita jalani. Ketemu dengan orang yang jujur gimana? Ketemu dengan orang yang lihai, yang tidak jujur itu gimana? Tuhan akan beri tuntunan. Karena sebenarnya disitulah orang bisa merasakan adanya Allah, kehadiran Allah. Bukan hanya pada waktu kita berdoa atau beribadah di gereja, bukan. Tapi ketika kita menjalani hari hidup, kita menghadapi berbagai macam kasus kehidupan. Kasus kejadian-kejadian yang sulit, yang mudah, yang menyenangkan, yang menyakitkan, yang mengecewakan. Semua peristiwa itu adalah kairos Tuhan. Atau momentum yang Tuhan sediakan untuk menjadi sarana untuk kita menyenangkan Tuhan. Atau kita mau menyenangkan diri sendiri. Itu pilihan kita sendiri. Tuhan tidak memaksa, saudaraku. Dan di situ kita bisa membuktikan bahwa ada kehadiran Allah di dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Hidup ini luar biasa. Dan menjadi petualangan yang luar biasa hebat kalau kita membuka diri untuk aku mau dipimpin Roh Kudus. Menjadi manusia Allah, man of God-nya Tuhan. Kenapa orang berani begitu? Karena aku mau memuaskan hati Tuhan. Tapi untuk bisa menjadi man of God-nya Tuhan, menjadi manusia Allah, harus ada pembiasaan sampai kita punya habitat anak-anak Allah. Tapi pertanyaannya begini, mengapa orang sukses secara jabatan rohani bisa melakukan tindakan yang bodoh? Sederhana jawabannya begini, karena di setiap momentum manusia ini tidak belajar untuk presisi. Dulu saya juga begitu, saudaraku, tapi hari ini saya coba melatih diri saya untuk di setiap momentum saya bisa presisi. Kalau di setiap momentum kita pergunakan untuk melatih diri untuk melakukan apa yang tepat seperti yang Allah kehendaki, tidak mungkin kita berdosa. Maka jangan buru-buru merespon setiap situasi yang terjadi. Tapi semuanya lah buru-burulah engkau mengandalkan Tuhan. Dalam arti mengandalkan Roh Kudus. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa yang memalukan. Amin, saudaraku. Jadi bukan main kalau kita berurusan dengan Tuhan itu kita gak bisa playful, kita gak bisa main-main. Ke gereja yuk, enggak ya gak apa-apa, hujan gak berangkat. Udah deh, urusan kantor belum beres, udah nantilah gereja urusan nanti. Nantilah gampang. Urusan Tuhan nanti dulu. Kau tunda terus, kau gak bisa memuaskan hati Tuhan. Maka firman Tuhan mengingatkan, jika kamu tidak setia dalam perkara kecil, kamu tidak setia dalam perkara yang besar. Mulai sekarang, saudaraku, latihlah dirimu untuk jangan meleset di hadapan Tuhan. Jangan berdosa, tapi biasakan untuk hidup suci. Loh pastor, tapi aku gak bisa lepasin kebiasaanku ini, rokok, minum-minum. Kamu gak akan pernah bisa lepasin kalau kamu tidak pernah sungguh-sungguh berniat mau lepas. Karena semua kembali ke kamu, saudaraku, ke kita masing-masing. Roh Kudus itu mengikuti perintahmu. Mau, yuk jalan, dia jalan on. Tapi dia standby. Kalau Anda, karena ingat ya, Tuhan tidak pernah memaksa seseorang untuk berubah. Seseorang itu sendiri yang menentukan takdirnya. Tuhan sudah melakukan bagiannya, dia sudah membuka pintu penjara dosa. Tinggal Anda mau keluar apa enggak. Anda mau berhenti merokok enggak? Tergantung Anda. Gak ada yang paksa, saudaraku. Bahkan istrimu sendiri pun gak bisa paksa untuk Anda berhenti merokok. Anakmu itu loh menangis-nangis di depanmu, gak akan bisa memberhentikan kamu merokok kalau bukan kamu sendiri yang berjuang untuk berhenti merokok. Pertanyaannya, mau sampai kapan Anda mau tinggal di dalam kubangan dosa itu?
Tidak ada firmannya pastor di Alkitab merokok itu dosa. Pakai nuranimu, jangan bodoh. Ya, cerdaslah. Ya, minta tuntunan Roh Kudus untuk menuntun dirimu. Adakah aku benar apa enggak lakuin ini? Hidupmu bukan hanya untuk dirimu. Kau hidup untuk banyak orang dan generasi. Renungkan ini dan selamat pagi.